Assalamualaikum. Ada suara di. Pagi, Pak. Oke, hari ini kita kuliah ke-9 ya. Nanti kita bahas mengenai di babak ke-9 ya. Kita bahas mengenai risiko suku bunga atau duration model ya. Model. Jadi bentar. Jadi pada kuliah sebelumnya kita sudah menjelaskan risiko suku bunga dan ada dua model pengukuran ya. Sebelumnya itu the Basic Gap model, satu lagi apa lupa, ada dua model ya. Nah ini yang ketiga ada duration model ya, ukur risiko suku bunga ya. Jadi nanti kita jelaskan ada metode lain ya untuk mengukur interest rate risk, itu namanya duration model. Duration model itu saya jelaskan mengenai apa definisi, guna formulasinya, ada contoh soal ya dari duration model ini. Nah, duration model itu kalau kita lihat durasi kan melihat sensitivity ya. Ini merupakan alat ukur sensitivitas aset atau liability terhadap perubahan suku bunga yang lebih lengkap ya daripada model maturity. Karena durasi memperhitungkan waktu perolehan semua cash flow maupun masa di tempo aset liability. Jadi durasi ini disebut juga dengan kadang-kadang berapa lama apa hasilnya diperoleh sampai dia uang pokok lah ya, sama dengan nominalnya ya. Jadi formulasi perhitungan durasi itu dengan interest rate di kupon obligasi ya. Jadi kalau kita lihat durasi ini digunakan pada utang obligasi ya, obligasi. Jadi durasi itu sama dengan jumlah cash flow setiap tahun ya, dan dikali masing-masing tahun itu dengan diskon faktor kali dengan T-nya, dengan T. Jadi misalnya cash flow tahun pertama, ini kita di awal tahun 0 ya, awal tahun pertama, cash flow tahun pertama dikali diskon faktor T-nya, kayak seperti present value ya, present value 1 dibagi 1 tambah I pangkat T, pangkat T. Jadi kalau dia 1 berarti pangkat 1. Dan dikali T. T-nya apa? Kalau dia 1 berarti kali 1. Itu tahun ya. Kalau dia itu tahun kedua kali 2. Kalau 6 bulan, berarti kalau 6 bulan itu kalau yang D1-nya itu berarti kali setengah ya, 0,5. Nanti dibagi itu dijumlahkan, nanti cash flow T tahun kedua kali diskon faktor tahun kedua dikali 2 ya, kali 2. Dan seterusnya kalau di 5 tahun sampai ditambah dengan sampai tahun keempat, tahun kelima ya. Dan dibagi dengan ini apa cash flow sigma cash flow kali diskon faktor T itu sama dengan present value-nya. Present value dari obligasi itu ya, obligasi. Ya. Jadi sebenarnya durasi itulah yang pertama itu sigma cash flow dikali diskon faktor kali T. Jadi present value
masing-masing tahun dikali T masing-masing tahun itu. Dibagi dengan present value keseluruhan. Itu disebut juga dengan bisa juga sigma present value T kali T. Misalnya present value tahun pertama dikali tahun kali 1, present value tahun kedua dikali 2 dan seterusnya. Dibagi dengan present value-nya. Contohnya seperti itu. Jadi itu durasi dalam tahun. Jadi kalau seandainya durasi dalam tahun, T itu 20 tahun. Kalau seandainya 6 bulan berarti T-nya 0,5 ya. 6 bulan. Kalau udah bulan ke 6 bulan kedua berarti 1. Kalau bulan ketiga, 6 bulan ketiga ini 1,5 tahun kan kali 1,5. Bulan keempat, 64 berarti kali 2 ya. Nah, cash flow itu CFT itu sama dengan cash flow yang diperoleh sekuritas pada akhir kilo DT. Jadi kalau misalnya cash flow T-nya 1 misalnya, berarti akhir tahun pertama. Tahun pertama kali diskon faktor tahun pertama. Diskon faktor tahun pertama itu present value-nya 1 dibagi 1 tambah ditambah dengan market value pangkat 1 ya. Bisa market value, bisa cost of fund dan sebagainya. Itu bisa juga ekspektasi rate of return dari investor ya. Bagi nah, N adalah periode akhir penerimaan cash flow. Di periode penerimaan cash flow berapa lama? Kalau dia tiap 6 bulan, kalau 3 tahun berarti 6 ya. Itu N, bukan 3 ya, tapi 6. Kalau dia itu 3 tahun diterima sekali setahun berarti 3 ya. Kalau dia setahun itu 4 kali diterima kuponnya, dia ada 3 tahun berarti 3 kali 4, 12 itu. N-nya 12. Kalau suku bunganya, suku bunga tahunan bagi 4 ya. 4 biasanya dia 4 kali. Jadi di mana R adalah yield tahunan atau bunga yang berlaku di pasar itu. Pasar. Itu diskon vektornya. Jadi diskon vektor tahun kedua berapa? Kalau dia setahun sekali diterima di akhir tahun. Berarti 1 tambah 1 dibagi 1 tambah yield atau ekspektasi diskon rate dari ekspektasi return dari investor pangkat 2 ya. Jadi diskon vektor itu present value cash flow pada akhir periode T itu. Ini bukan DF ya, present value, sorry, ini present value ini. Value. Nah, formulasi perhitungan durasi dengan kalau seandainya obligasi itu ada bunga ya, ada interest bearing ya. Nah, terus kita sembah bunga M kali dalam setahun ya. Maka durasinya lah cash flow sigma ya, sigma ini 1 bagi M ya. M itu maksudnya berapa kali setahun dia terima bunga ya. Jadi kalau dia N-nya itu adalah 6 bulanan ya, 6 bulanan berarti kalau dia 2 tahun kan 4 tuh. Maka T-nya 1 bagi 2, jadi setahun 2 kali. Jadi cash flow tahun T kali diskon vektor T kali T. Nah itu dibagi 1 tambah R bagi M, pangkat MT. Ya. Sama seperti itu. Terus dibagi dengan sigma N ya, cash flow T ya, kali diskon vektor T bagi 1 tambah R pangkat bagi M pangkat MT. Ini beda dari semua bahwa kalau letak di atas itu bedanya setiap diskon vektor setiap tahun itu kali T. T itu menggambarkan satu tahun. Kalau dia itu setiap 6 bulan berarti T itu kalau 6 bulan pertama setengah ya, 6 bulan kedua 1, 6 bulan ketiga 1,5 gitu. Kalau di bawah nggak dikali T, bedanya itu. Ini contoh ya. Itu bagaimana kita menghitung durasi satu obligasi itu.
Ini suatu obligasi yang masa tempohnya 6 tahun ya, 6 tahun, membayar kupon bunga setahunan sebesar 8%. Ya. Kupon rate-nya 8%. Jadi ini kupon dibayar setahun sekali. Kalau kupon dibayar 6 bulan, berarti ini T itu sampai 2 kali 6 berarti 12 ya. Ini kan dia kena tahunan berarti 6 ya. RO itu 6 kali. 6 bulan berarti 12 kali diterima dia buat kupon atau terima kupon. Nilai nominalnya nilai parnya adalah 1000 ya, nilai nominal misalkan ITM saat ini. ITM itulah menggambarkan internal return dari obligasi perusahaan itu berdasarkan rata-rata ekspektasi pasar. Di pasar itu rata-rata menganggap kemampuan real dari obligasi itu memberikan suku bunga kepada pemegang obligasinya 8%. Jadi sama dengan kupon rate dari obligasi ini. Ya, sama. Ini contoh ya. Bisa juga nanti berbeda ya. Ini sudah jelaskan juga kalau yield ITM-nya itu lebih besar pada kupon, berarti nilai itu diskon. Tapi ITM itu lebih kecil pada tingkat kupon obligasi, berarti nilainya di atas nominal premium. Tapi kalau sama, berarti nilai present value sama dengan nominal. Nah, kita lihat sekarang. Jadi kalau dia 6 kali ya, jumlah kupon, satu kali itu setelah akhir tahun pertama, setelah akhir tahun ya. Maka kita buat untuk mengimplementasikan formulasi yang ini, durasi ini. Ya. Karena ini kan sigma, banyak sekali sigma. Kalau dia 6 berarti sigmanya sampai cash flow T1, T2, T3, T4, T5. Jadi lebih baik kita pakai tabel ya. Lebih mudah kan. Di tabel pertama itu T. Tabel kedua cash flow-nya. Cash flow tahun T2, 3. Cash flow di obligasi itu tentu saja cash flow penerimaan kupon ya. Kemudian kupon dan bunga. Tahun terakhir kupon dan bunga. Yang terakhir pokok dan bunga. Pokok dan kupon. Yang terakhir ya. Kalau tahun pertama, akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga, akhir tahun keempat, tahun kelima, dia terima cash flow itu hasil kupon atau bunga obligasi sama. Tapi di akhir tahun ke-6, 2 diterimanya. Pertama pokok obligasi, yang kedua bunga obligasi yang setahun itu. Bunga setahun kan dapatnya 8% dari 1000. Jadi 80 kan, 80 bunga obligasi setiap tahun. Sampai akhir tahun 1 sampai ke 6 diterima 6 kali ya. 80 ya. Akhir tahun ke-6 sampai 80 dia terima pokoknya 1000 ya. Ini 1080. Nah, itu cash flow itu kita diskon vektorkan ya. Diskon vektornya itu tentu saja kita hitung dulu berapa diskon vektor tahun pertama. Diskon vektor tahun pertama rumusnya 1 tambah 1 dibagi 1 tambah 8% pangkat 1. Dapatnya 0,9259. Dapat persen value itu saya bilang tabel juga, tabel persen value ya. Kalau diskon vektor tahun kedua dapatnya lah 1 dibagi 1 tambah 8% pangkat 2. Jadi 1 dibagi 1 tambah 8% pangkat 2. Dapatnya 0,8573. Bisa tes di kalkulatornya. Atau pernah enggak 0,8573 itu hasil dari 1 dibagi 1 tambah 8% pangkat 2. Dan diskon vektor tahun ketiga itu 1 dibagi 1 tambah 8% pangkat 3 ya. Karena nilai ITM-nya atau expected return ini kan 8%. Kebetulan sama dengan kupon. Yang ketiga itu dapat 0,7938. Kemudian kalau yang tahun keempat, diskon vektor itu dari 1 dibagi 1 tambah 8%
pangkat 4. Ya. Jadi, sehingga dapat angkanya 0,735. Nah, kita hitung kelima, berapa diskon vektornya? 1 dibagi 1 tambah 8% pangkat 4. Dapatnya 0,680566. Dan diskon vektor akhir tahun ke-6, 1 tambah 1 ditambah 8% pangkat 6. 6 dan seterusnya. Jadi karena 6 tahun sampai 6 tahun aja. Dan kita lihat jumlahnya kan makin turun tuh, jumlah diskon vektor. Tahun pertama 0,92, tahun ke-6 0,63. Karena makin lama umurnya diskon vektor makin rendah. Nah, setelah itu baru kita kali cash flow di tahun T itu dikali dengan diskon vektor. Jadi kalau kita kasih kolom 1 adalah T, kolom 2 adalah cash flow T, kolom ketiga diskon vektor T, kolom keempat kali diskon vektor kali diskon vektor, cash flow dikali diskon vektor, kolom kelima cash flow kali diskon vektor kali T. Jadi kolom keempat dikali T. Jadi di kolom keempat itu 80 dikali 0,9259 dapatnya 74,07 di baris pertama. Baris kedua itu akhir tahun kedua, cash flow dikali diskon vektor 80 kali 0,8573 dapat 68,59. Kemudian kalau yang akhir tahun ketiga, cash flow T dikali diskon vektor sama dengan 80 kali 0,7938 dapatnya 6351. Begitu seterusnya sampai tahun ke-6, 1080 dikali 0,6302 dapatnya 680,58. Total cash flow T kali DT lah 1000 1000. Ini menggambarkan present value-nya. Di present value obligasi itu berumur 6 tahun ya. Tingkat kupon 6%, diskon vektor market adalah 8%, hasil sama dengan nominal. Di present value sama nominal, sesuai dengan teori yang nominal. Yang berikutnya lah, kita ingin menghitung berapa cash flow T kali DT dikali diskon vektor kali T. Jadi yang kolom keempat dikali T, hasil berapa? Jadi bisa aja contoh 74,71 kali T, T berapa? T kan 1 itu. Kali 1 dapat 74,07. Yang kedua 68,59 dikali 2 dapat 137,17. Yang ketiga 63,51 dikali 3 karena T-nya 3 ini. Dapat 190,52. Kemudian yang keempat 58,8 dikali dikali 4 ya. Dapat 235,21. Kalau kita yang kelima ya 54,45 dikali apa? Dikali 5. Jadi 54,45 kali 5 dapatnya 272,23. Yang keenam 80,58 dikali 6 dapatnya 483,5. Ya totalkan dapat 4.992,71 dapatnya. Ya. Jadi itu berarti demikian ini karena dikali T ya. Sehingga kalau kita lihat ya pembagi di atas kan yang dikali T ya. Ini durasi sama dengan 4992,71 yang kolom 5 ya. Dikali kolom 4 dibagi kolom 4000 dapatnya 4,993 tahun. Ya. Jadi artinya apa? Kalau lihat makna durasi 4,993 itu dari 0 tahun sampai tahun ke 4,993 tahun itu obligasi itu belum memberikan profit bagi pemegangnya. Baru menerima profit setelah 4,9 tahun sampai tahun ke-6 itu boleh memegang profit. Jadi artinya D itu kayak seperti break-even point ya. Balik modal kapan? Ya. Itu artinya. Itu kalau obligasi ada bunganya ya. Kalau ada bunga maksudnya. Kalau obligasi nggak ada bunga berarti angka ini apa? Angka yang
satu apa di akhir tahun ke-6 terima pokok ya dibagi 1,6 pangkat 6, sehingga durasinya itu sama dengan jumlah tahun ya. Kalau dia obligasi tanpa berbunga, durasi sama dengan jumlah tahun. Kalau dia 96 berarti durasi 6. Kalau berbunga durasi pasti di bawah itu. Tapi karena dia nggak ada bunga kan, berarti durasinya ya sampai tahun ke-6 baru pulang pokok karena nggak ada bunga. Ya. Kalau ada bunga makanya pulang pokok sebelum tahun ke-6. Sini kan 4,93 tahun. Itu nggak sensitivity juga ya, sensitivity dari aplikasi itu. Jadi kalau dia itu durasinya 4,93 ya, nah, itu sensitif terhadap perubahan suku bunga. Ya. Ini contoh ya. Misalnya satu obligasi yang masa tempoh 2 tahun membayar kupon bunga 2 kali dalam setahun. Berarti kan bunga ini baru 6 bulan kan. Bunganya 8% setahun. Kemudian nilai parnya lah 1.000. Terus yang ini hari ini 16%. ITM ini 16% ya. 6% itu 6%. Ya. Ini 6% ya. 6%. Ini ya 16% ya. Diskon ya. Jadi nilainya di bawah 1.000 nilai. Ya, 6%. Ini sudah perhatikan kita sama juga tabel seperti tadi ini. Tabel kayak ini. Kolom pertama adalah T. Kolom kedua cash flow-nya. Cash flow di obligasi itu. Kolom ketiga diskon vektor. Kolom pertama, kedua, ketiga berapa. Ya. Kemudian ini 18% itu lipat yang sebelumnya. Nah, diskon vektor akhir 6 bulan pertama ya, bukan akhir tahun pertama ya. Ini kan 6 bulan. Jadi jumlah kupon yang diterimanya 4 kali selama 2 tahun itu. Sebut 4 kali. Nah, jadi ya kemudian dari cash flow kupon diterima, kupon dan pokok diterima di akhir tahun kedua kan. Kalau sebelumnya kuponnya nggak terima, pokok diterima di akhir tahun kedua atau di 6 bulan keempat. Tapi kalau kita bicara semester 6 bulan semester 1, 2, 3 itu pokoknya belum terima. Baru semester 4 belum terima pokoknya. Itu kita kalikan. Jadi cash flow kali diskon faktor sama dengan present value tahun pertama ya, tahun kedua, 6 bulan pertama ya. Jadi diskon faktor itu, ini diskon faktor cuma 2,5% dapat dari ini ya, dari 1 dibagi 1 tambah 16%, pangkatnya bukan pangkat 2, jadi pangkat 4. Kalau itu pertama pangkat 1. Kalau 6 bulan semester kedua pangkat 2 ya. Semester ketiga pangkat 3. Kalau semester kedua pangkat 4. Nah, bunganya itu kalau 16%. Jadi kalau pembagi 1 tambah 60% bagi 2, jadi 8%. 8%. 8% itu 6 bulan. Kalau 16% kan itu setahun. Dikalikan dapat di akhir semester pertama present value dari kupon diterima akhir bulan pertama atau semester pertama itu 37,04. Kemudian di akhir tahun pertama atau semester kedua ya itu 34,29. Kemudian akhir semester ketiga ya 31,75. Hasil penggali 40 kali 0,938. Begitu juga di akhir tahun kedua atau semester 4 itu dapat 764,43. Jadi 1040
kali 0,350. Saya tanya, dari mana 1040? 1000 itu pokok tambah kupon 6 bulan ke akhir tahun kedua itu. Di 6 bulan semester keempat. Dapat 1000 tambah 40 ke 1040. So faktornya 0,7350 ya. Dikalikan 1040 dapat 764,43. Sehingga total dari present value obligasi itu 867,51. Itu diskon obligasi itu, present value. Kenapa diskon? Karena pembagi itu 16%. Nah, seperti pasar 16%, kuponnya bisa menghasilkan 8%. Berarti dia bukan terpremium, terdiskon. Itu ya. Sehingga kalau kita hitung durasi itulah kolom kelima dibagi kolom keempat. Kolom kelima itu nanti dikali T. Jadi masing-masing present value tahun 6 bulan pertama, 6 bulan kedua, 6 bulan ketiga, 6 bulan keempat ya. Jadi atau semester pertama, semester kedua sama akhir tahun pertama. Semester ketiga, semester empat sama akhir tahun kedua. Dikalikan T. Kalau misalnya semester pertama 37,04 kali 0,5 ya. 0,5. Bukan dikali 1, tapi 0,5. Dan kedua ya, itu T-nya 1. T1 kenapa itu 1? Ya. Karena dia semester kedua. Maka 34,9 kali 1. Kemudian di semester ketiga 1,5, ya 31,35 kali setengah, 1,5 dapat 47,63. Tahun kedua ya, itu kedua, maka dikali berapa? Yang kedua itu. Jadi 1040 kali 0,350 dapat 74,43. 74,43 dikali T-nya, T berapa? Kali 2. Ya. Kali 2 maka dapat 158,86. Kalau yang baris ketiga itu kali 1,5 ya. 31,75 kali 1,5. Ya. Akhir tahun pertama kali 1, akhir tahun di tahun kedua kali di tahun pertama atau kuartalan kedua ya, itu dikali 1. Jadi durasinya kolom 4, 5 ya. 5 itu kan masing-masing diskon present value dikali T-nya. Dapatnya 1629,30. Dibagi present value-nya yang tidak dikalikan T, kolom keempat. Dapat 867,51. Kalau kita cari durasi sama dengan 1,878. Artinya apa? Dia bisa mendapatkan profit setelah 1,875 tahun sampai akhir tahun kedua. Ya. Itu ya. Jadi ada antara 1,878 tahun sampai ke tahun kedua. Ya. Nah, itu profit diterima. Sebelum itu belum terima profit. Ya. Jadi durasi, kalau makin tinggi durasi ya, maka agresivitasnya tinggi juga ya, tinggi. Durasi itu muncul kalau seandainya ada dua ya. Pertama kolom kelima lebih naik ya. Terus kolom kelima itu turun. Jadi kalau jangka waktu obligasi 2 tahun sama 4 tahun mana durasi lebih tinggi? Yang 4 tahun itu 2 tahun. Jawabannya apa? Sebi sama ya. Jawabannya adalah yang durasi 2 tahun lebih tinggi obligasi 2 tahun durasi lebih tinggi pada durasi obligasi 4 tahun. Ya. Kalau dia 4 tahun lebih tinggi 4 tahun ya, durasi. Karena durasi 4 tahun itu resiko makin rendah, kemudian juga pembagi data semakin tinggi, jadi durasi lebih tinggi ya, pada kalau dia durasi 2. Kalau durasi makin tinggi artinya makin berisiko kan. Karena kalau makin tinggi durasi itu risiko makin tinggi ya, lebih tinggi. Ya. Sensitivitas pergerakan suku bunga. Ya. Durasi 0 gimana? Durasi 0 itu berarti obligasi yang bisa ada bunga, durasi berkeluarkan langsung tempo, itu durasi 0.
Sensitivitas nggak ada tuh, kan durasi nol. Ya. Kalau suku bunga berubah dan nggak pengaruh, karena belum nol. Contoh ekstrim ya, contoh ekstrim. Kalau seandainya jangka waktu lebih kecil, diperpendek, durasi makin tinggi ya, tinggi durasi. Bagaimana durasi yang nggak ada bunga, nggak ada, sudah selesai tadi, kalau durasi nggak ada bunganya, itu durasi untuk zero coupon bond ya, karena tidak ada cash flow yang terima seperti kupon bunga hingga masih tempohnya, maka durasi untuk zero coupon bond adalah sama dengan maturity-nya. Saya berapa durasi obligasi yang 5 tahun ya, sama dengan 5 itu maturity-nya. Maturity 5 tahun, 5 tahun ya. Nah, perhitungan durasi untuk konsol bond. Konsol bond itu obligasi yang membayar kupon bunga tetap setiap tahun selamanya. Selama itu artinya tidak ada jatuh tempo, artinya tidak ada. Kalau durasi dari kuponnya ya, durasi untuk konsol bond, C itu konsol. Durasi ya, untuk konsol bond harus jadi bawah. Durasi kupon yang konsol bond itulah 1 tambah 1 bagi R. R itulah sama dengan ini, sama dengan ini bunganya, kuponnya berapa kupon. Kalau kuponnya 10% ya, 1 bagi 10% berapa? Ya, 10 kali ya. 10 tambah 1 berarti 11 tahun. Apa 11 durasinya. Jadi kalau durasi kupon tanpa bunga itu, durasi jangan itu oleh R-nya, suku bunga kuponnya. Makin tinggi suku bunga kuponnya ya, suku kuponnya, maka durasi makin kecil ya, itu durasi. Tapi makin rendah suku bunga kuponnya, durasi makin tinggi. Durasi tinggi itu apa? Tingkat orang itu makin lama gitu. Yang bagus mana? Durasi tinggi, durasi rendah. Supaya sejak jawabnya adalah durasi yang tinggi ya, tinggi durasi tinggi. Dalam itu dapatkan durasi rendah itu misal durasi rendah dapat. Durasi rendah itu makin cepat dapat untungnya. Durasi tinggi makin lama. Jadi kalau seandainya risiko R-nya itu makin tinggi, durasi rendah ya. Itu harus kupon. Risiko bunga kupon yang tinggi, maka durasi makin rendah. Ya, masa dapat untungnya makin cepat. Ya. Ini kalau durasi seperti kesekian saya sampaikan tadi, formulasi itu ada hubungan durasi dan masa jatuh tempo ya. Kalau makin lama jatuh temponya, ya maka durasinya akan semakin meningkat ya. Misalnya durasi 2 tahun sama durasi 5 tahun cepat yang 2 tahun lebih tinggi durasi yang 5 tahun ya. Kalau lebih tinggi durasi makin lama menerima, durasi makin kecil makin cepat menerima profit. Jadi yang kalau di pemegang obligasi yang ingin apa? Ya durasi yang makin rendah ya, makin cepat. Ubah durasi dengan yield itu yang apa? Yang pembagi dari apa? R dari R ya. Jadi kalau yieldnya itu makin naik ya, makin naik yieldnya, ya ini musim ini yield itu R ini. Jadi R itu makin, ini bukan kupon ya, seperti tadi, bukan kupon. R itu adalah yield. Yieldnya makin naik ya, artinya present value-nya makin kecil ya. Makin kecil sehingga nanti durasi makin tinggi. Tinggi durasi. Kalau tinggi durasinya lamanya dapatkan profit itu makin lama, masa dapatkan profit makin lama ya. Kalau durasi dengan kupon bunga, jadi yield itu pembaginya. Kalau durasi dengan kupon bunga makin tinggi kuponnya, maka artinya apa? Akhirnya durasi makin kecil. Kenapa durasi makin kecil?
Karena dia itu kalau makin tinggi suku bunga ya, ini makin jadi semakin tinggi kupon suku bunga makin semakin rendah durasinya, semakin rendah terbalik. Karena dia itu pembagi. Bukan pembagi yang dibagi. Kalau dibaginya itu makin tinggi, maka durasi juga makin rendah. Itu apa yang Pak sampaikan ya, jadi durasi ini. Ya, jadi durasi itu ini. Jadi durasinya kalau makin tinggi ya, makin tinggi durasi makin lama mendapatkan profit, makin rendah makin cepat mendapatkan profit. Nah, makna ekonomi dari durasi itu ya. Jadi interest elasticity itu persentase perubahan harga obligasi akibat perubahan suku bunga. Itu menggambarkan itu. Jadi kalau seandainya kalau di matematik itu DP terhadap P, artinya semua dampak P terhadap perubahan P di atas. Jadi DP itu perubahan harga, ya. Itu. Jadi kalau seandainya kita bisa lihat mean duration itu sama dengan perubahan suku bunga dibagi 1 tambah R, ya. Mean duration, modified duration gitu ya. Modified duration itu dampak dampak harga terhadap perubahan harga itulah dari perubahan suku bunga ya. Suku bunga ETM-nya, ETM. Jadi kalau makin tinggi perubahan suku bunga ya, kalau perubahan suku bunga kan di atas pembagi, di atas yang dibagi ya, maka mean duration makin tinggi, itu. Ya. Tapi kalau perubahan suku bunga sedikit ya, maka mean duration-nya makin rendah, ya, rendah. Min-nya, ya, durasi makin tinggi, jadi mean duration. Dengan menggabungkan D dan 1 tambah R ke dalam variabel tunggal ya, D sama 1 tambah R, maka persamaan duration dapat dimodifikasi di modified duration. Modified duration itulah sama dengan mean modified duration terhadap perubahan suku bunga. Jadi MD itulah D bagi 1 tambah R ya. MD. Ya. Modified duration. Ya. Sehingga dapat kita ketahui kalau berapa duration dari obligasi ya, yang bunganya akan M kali dalam setahun. Ya. Jadi dampak perubahan price terhadap perubahan price itu adalah mean duration kali delta duration, data ETF itu kan sikon vektor dibagi 1 tambah 1 bagi M pangkat R. Ya. Nah, kita contoh ya, contoh 31 di atas ya. Contoh 31 yang ini. 31 tadi itu. Ini 31 ini. Ya. Ya. Misalnya yield meningkat 1 basis point ya. Ini kan 8% ya. Yieldnya 8%, ITP-nya 8%. Jadi ya kalau naiknya 1% ya. Kan 1 basis point itu ada 1/100 ya. Ya. Jadi ya ini 0,01% ini, 0,01%. Maka dampaknya terhadap harga obligasi lah, yang ada kenaikan suku bunga 1 basis point, dampak perubahan harga kenaikan obligasi lah, minus duration dapat 4,93 kan, 93. 4,93 di mana? Di sini nih, yang contoh sebelumnya. Ya. 4,93. Nah ini 4,93 di sini. Kalau obligasi ini tadi kan yieldnya 8%, naik jadi 100 basis point, ini 8,1% ya. Ya ini.
Ini 8,01%, 1%, satu basis point ya. Maka dampak perubahan kenaikan suku bunga itulah delta R 0,001 per 1000 ya, 0,01 dibagi 1,08. 8 itu dapat di mana? 1 ditambah dengan 8% tiket diskontonya. Dikali 4,993 durasinya. Bagi minus, min duration. Dapatnya dari penurunan nilai obligasi itu ya. Obligasi kan 1000 nominalnya. Dan kalau dari perubahan suku bunga 1 basis point, maka dia jadi akan berkurang. Dia berkurang sebesar 0,000462 ya. Jadi, atau sama juga dengan minus 0,0462%. Turunnya harga dari obligasi itu. Kalau terjadi kenaikan YTM atau diskon faktornya 1 basis point ya. Jadi berapa kenaikan harga itu? Jadi dikali aja 0,0462% dikali 1000. Karena obligasi 1000 itu nominalnya. 1000 saat dibeli pertama kali kan kupon sama yield sama diskon faktor, maka dikali 1000. Kalau suku bunga naik 1 basis point, maka nilai obligasi itu akan turun sebesar 0,0462% kali dengan 1000, dapatnya 0,462. Ya, itu artinya. Kalau 2 basis point berapa? 2 basis point ya tinggal dihitung aja 2 basis point itu berapa. Berarti kan dari 8% ke 0,02. Jadi sini dapatnya 0,02 bagi 1,8 kali 0,993. Kalau 2%. Ini bukan sensitivitas. Berapa dampak perubahan harganya. So, bagaimana kita mengukur duration gap dan diskusur ya. Ini contoh seorang manajer lembaga keuangan menghitung bahwa duration aset 5 tahun, duration liability 3 tahun. Ini dari awal lembaga keuangan maksudnya adalah 100 juta aset dan liability tambah equity, liability 90 juta, equity 10 juta. Dan jika manajer lembaga keuangan tersebut memperkirakan bahwa suku bunga akan meningkat dari 10% ke 11%, jadi naik 10% suku bunga. Maka potensi kerugian bagi pemegang saham dalam bentuk tiga bersih, net worth tiga bersih. Ya. Lalu sebagai berikutnya. Ya. Jadi delta E itulah perubahan terhadap earning ya. Earning. Ya. Atau perubahan terhadap equity atau tipe bersih. Ya. Jadi equity kan 10 juta. Berapa equity-nya? Itu turun kalau terjadi kenaikan suku 1%. Ya. Maka rumusnya adalah kita hitung min dikurung duration asset dikurang K kali duration liability. Jadi di durasi itu karena ini tidak individu obligasi, jadi menyangkut juga aset dan hutang ya. Maka durasi itulah selisih adalah durasi aset dikurang dengan K kali durasi liability. K itu apa? K itu porsi dari hutang dibagi total aset. Hutang 90 juta kan, bagi 100 juta, berarti 0,9. Maka porsi 0,9. Ya, kemudian asetnya berapa? Aset 100 juta. Dikali dengan perubahan suku bunga. Suku bunga berapa? 0,01 kan, atau 1%. Dibagi 1 tambah berapa? Tambah 10%, karena kan yieldnya tadi 10% jadi 11%, jadi 1 tambah 10%, bukan jadi suku bunga sebelumnya, bukan suku bunga akhir ya. Bagi 1,1 sehingga diperoleh penurunan dari equity-nya itulah min 5 dikurang min 0,9 kali 3 itu adalah asetnya ya, aset durasi itu 3 tahun. DT itu durasi dari liability 3 tahun. Ini 5 tahun durasi aset dikurang 0,9. Terus itu porsi dari utang terhadap total aset. Ya. Ini 90 juta bagi 100 dapat 0,9. Dikali durasi liability 3 tahun.
Ya, kemudian dikali dengan nilai aset 100 juta. Kemudian dikali dengan perubahan suku bunga 1% dibagi dengan 1,1. Jadi 1,1 itu 1 tambah 10%. Jangan 11% dibaginya. Ini suku bunga sebelumnya. Sehingga dapat jadi penurunan equity-nya min 2,09 juta. Artinya apa? Equity dari 10 juta turun jadi 2,09 jadi berapa? Jadi 891 8,91 equity. Karena ada turun di penurunan 2,09 juta. Jadi lembaga keuangan itu berpotensi mengalami kerugian kalau terjadi kenaikan suku bunga 1% sebesar 2,09 juta. Market value dari neraca dengan adanya kenaikan suku bunga 1% jadi sebagai berikut ya. Berikut. Nah, mungkin sudah tahu itu dari ini 7,91 ya. Ini 7,91 ya. Ini 10 juta dikurang 2,09 berarti 7,091 bukan 88 salah itu. 7,091. Jadi gimana cara ngitung itu? Jadi A itu kan 9,45 juta ya. Dapat dari mana? Dari present value di 100 juta. Present value 1 juta kalau dia itu market value-nya 11% ya. Berapa nilai ini? Nilai present value-nya? 100 juta tambah enggak ada itu, enggak ada kuponnya. Nah, 1 juta dibagi dengan 1 tambah 11% ya. 10% pangkat 1 ya. Nah, 10 juta dibagi karena 10 juta itu 3 tahun berarti 3 kali itu. Kalinya N-nya. Jadi 90 per juta selama 3 tahun dibagi 1 tambah 10 juta bagi 1 tambah bunga berapa? Bunga ada 10% pangkat 3. Dapatnya 87,54. Jadi selisih 4,45 dikurang 87,54 dapat 3,91. Dan 1 sama dengan 10 juta dikurang 2,09. Ini dapatnya 7,91. Nah, kalau kita aplikasikan durasi ini kesulitan di mana? Pertama, menyisihkan durasi yang butuh biaya besar. Ya. Biaya besar kalau dihitung ini kan sedikit. Kalau faktanya kan biaya besar juga karena kita harus menilai kembali aset ya, dalam menggunakan present value, kembali utang menggunakan value. Aset itu dinilai present value kan macam-macam itu, ada bunga macam-macam, bulan jualnya tempohnya beda-beda ya. Itu durasi masing-masing ya, karena kan beda-beda aset itu beda-beda durasinya. Ini kan disimpulkannya semua aset durasinya rata-rata berapa? 1 tahun ya durasinya. Kemudian kalau yang durasi liability 3 tahun, ini durasi aset 5 tahun, 5 tahun. Jadi 5 tahun 100 bagi 1 tambah 10% pangkat 5. Itu ya. Itu artinya ya. Itu. Nah, karena hanya 10% ya. Jadi gini, mencari seorang lagi ya. Nah, ini kan 95,5 ini present value dari aset yang dengan nominal 100 juta, kemudian kuponnya itu 10% ya. Kupon berapa? 10%. Ya. Kuponnya nggak ada ya. Kuponnya nggak ada nih. Ya. Kupon berapa persen ya? 8%. Ya. Tinggal ada ya. Present value dapat di situ. Jadi dikurangkan present value aset, dikurang present value liability dapat 3,91 juta. Kesulitan dalam aplikasi durasi model adalah pertama, menyesuaikan durasi membutuhkan biaya yang besar ya. Imunisasi merupakan permasalahan dinamis ya. Imunisasi adalah kalau ada perubahan suku bunga dia nggak ngefek ya, ngefek terhadap aplikasi. Kapan itu ya? Kapan perubahan suku bunga tidak ngefek kepada equity-nya ya. Itu maksudnya. Yang sulit sekali mendapatkan itu. Apalagi kalau itemnya banyak ya, itu sulit sekali. Ya. Harus pakai software aplikasi. Kalau perubahan suku bunga yang besar dan konvek City ya, City.
Ya, perubahan suku bunga itu hati-hati, karena perubahan suku bunga aset beda perubahan suku bunga dari liability. Kalau tadi kan dianggap sama, aset sama liability perubahan suku bunga sesama 1%. Jadi bisa pakai cara simpel ini. Tapi kalau di praktek itu akan banyak itu cari efektif rate-nya ya, agak kompleks ya. Jadi imunisasi itu terjadi saat pemegang saham lembaga keuangan diproteksi secara penuh dari risk ya. Ini bagaimana suku bunga. Jadi imunisasi dengan cara itu, dengan hedging ya, hedging. Jadi, bisa juga hedging, kan ada dua cara imunisasi. Hedging itu merubah komposisi aset dan liability ya. Atau jangka waktunya itu disamakan ya. Bersama 2 tahun, 3 tahun ya. Itu kan sulit itu ya, sulit kan. Ya. Yang kedua pakai hedging ya, hedging. Kalau kita kesulitan dalam menyamakan durasinya, aset liability sama durasinya, dan sama kenaikan perubahan suku bunga aset sama liability sama, itu cara on balance itu agak sulit. Maka cara dengan hedging ya. Imunisasi adalah cara terbaik bagi lembaga keuangan untuk memproteksi diri dari interest rate risk dengan cara menyesuaikan jangka waktu asetnya yang itu lebih tinggi. Ini cara on balance sheet nih, balance sheet caranya menyesuaikan jangka waktu asetnya dengan jangka waktu liabilities. Kalau secara konsep gampang ya. Ini misalnya jangka waktu asetnya tadi kan 5 tahun, liability 3 tahun. Bagaimana supaya sama? Tapi nggak gampang gitu ya. Itu berubah suku bunga sama ya. Atau menyusun neraca sedemikian rupa sehingga maturity gap sama dengan 0. Jadi maturity aset liability sama dengan 0. Itu nggak gampang ya. Kalau imunisasi tidak selalu menghilangkan interest risk, pasti masih ada sedikit ya. Itu misal lembaga keuangan menerbitkan sertifikat deposito yang memiliki nilai par nominal 1.000 juta dan memberikan bunga 5% per tahun. Pada akhir tahun lembaga keuangan harus melunasi sebesar 100 juta tambah bunga 15%, jadi 150 juta. Ya. Dan lembaga keuangan tersebut memberikan pinjaman dengan bunga 15% sebesar 100 juta. Ya. Di kontrak pinjaman tersebut akan dilunasi sebagian 50 juta pada 6 bulan kemudian dan sisanya pada akhir tahun. Nah ini kalau polanya beda nggak akan bisa imun nih, meskipun utility gap untuk lembaga keuangan sama dengan 0, tapi tidak terimun. Kenapa? Karena polanya beda. Kalau yang aset dia kalau diutang itu dia sama 5% lunasi 100 juta sama bunga ya di akhir tahun pertama. Tapi kalau pada saat dia memberikan pinjaman, kalau dia kredit diberikan pelunasannya berkali ya, 6 bulan 50 juta, 6 bulan berikutnya 50 juta. Hasil pasti nggak sama. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam durasi. Durasi beda kalau seandainya walaupun sesama setahun ya, durasi bisa beda itu. Kenapa? Karena pola aliran kas berbeda. Satu dibar sekaligus akhir tahun, satu dibar 6 bulan, itu beda durasi. Nah, demikian dapat saya sampaikan ya, kuliah ini. Udah jam berapa? Jam 11 ya. Ini kita mulai jam 10 ya. Kita pertanyaan sampai sini. Pertanyaan nggak sampai sini. Jadi kalau sudah lihat apa di keluar dulu ya. Dulu ini sebentar ya. Sudah banyak muncul. Tadi mulai hanya 2 orang yang datang ya. Nah, kemudian kalau kita lihat apa yang di ya, buku e-booknya ya.
Kita lihat e-booknya. E-booknya ini apa? Yang buku siapa? Saunders ya. Ini kalau lihat yang interest rate sama durasi itu di chapter berapa? Kita pertanyaan nggak? Ini kok diam aja ya? Kacau. Sudah datang tadi pergi buka apa? Buka eh, Google Google Meet-nya itu sudah pergi. Tinggalkan aja kan. Saya nggak tahu itu sudah ada videonya kan. Video nggak dibuka juga. Kita aja diam semua. Di satu arah aja ya. Satu arah mending gak usah kuliah lah. Selesai rekaman aja. Bisa dua orang. Kita 9 ya. Di 9. Ini soalnya ada sini. Ini contoh itu durasi ya. Persoalnya. Ya. Jadi misalnya perusahaan asuransi analisis 3 obligasi menggunakan durasi sebagai pengukuran interest rate risk ya. Jadi semua ketiga obligasi itu memiliki ultimaturity-nya 10%, sama 10% semua. Kemudian nilai minimal 10.000 dan memiliki maturity 5 tahun. Obligasi berbeda hanya pada saat jumlah nol coupon interest yang dibayarkan. Ya. Jadi bedanya kupon rate-nya beda. Ya. Kupon suku bunga obligasi beda. Jadi, tapi jangka waktu 5 tahun semua. Kemudian minimal 10.000. Ya. Jadi kalau obligasi pertama kuponnya 8%, juga obligasi kedua 10%, obligasi ketiga 12%. Nah, sekarang disuruh menghitung berapa durasi masing-masing obligasi itu dengan umur 5 tahun ya, dengan umur 5 tahun. Dengan masing-masing 5 tahun. Jadi obligasi ada berapa? Ada 3 obligasi ya. 3 obligasi. Nah, maksudnya apa? Soal inilah kalau sudah pada hasil nanti sudah bandingkan. Durasi lebih tinggi dibandingkan yang lain. Misalnya kalau dia kalau Jawa itu kan sama itu. Sama-sama eh, sama-sama berapa? 5 tahun ya. 5 tahun ya. Sama 5 tahun ya. Kemudian nominal sama 10.000 ya. Tingkat diskonnya sama 10% ya, 10%. Nanti soal itu dia bandingkan mana durasi lebih tinggi di antara ketiga obligasi. Jadi kalau obligasinya itu suku bunga 8%, kalau saya teori kan kalau bunga makin kupon rate-nya makin rendah, berarti durasi makin apa? Makin lama ya, makin lama. Jadi kalau suku bunga yang lain sama ya. Tapi kalau suku bunganya makin tinggi, itu durasi lebih cepat, makin rendah. Ya. Jadi kemudian saya bisa menyimpulkan apa hubungan durasi dengan suku bunga kupon ya, suku bunga kupon. Apa hubungannya ya? Hubungannya ya negatif itu, negatif pun. Ya. Bisa buktikan juga nanti ya.
Ini saya bikin PR nih, nomor 10 PR nya nomor diskusi PR ya. Bukan minggu depan ya. Jadi di rumah. Di PR-nya di submit. Yang nomor berapa, Pak? Baru ada suara ya. Kalau caranya diam aja semua. Kalau saya cerita ketawa gitu. Enggak dong, Pak. Yang nomor 10 ya, Pak? Di PR-nya sebelah sini. Iya, PR nomor 10. nomor 10. Nomor bentar. Nomor 10 kemudian nomor 10 berapa lagi nih? Jadi yang kedua nih ini ada obligasi nominal pinjaman ya, nominal 11.000, suku bunganya 10%, 2 tahun ya. Nah, Anda bisa memilih membayar kupon bunga 10% ya, setiap tahun, dan total pokok di akhir tahun, di akhir tahun kedua, atau ini berarti kita kedua berarti ini apa, 2 tahun ya. Itu amortisasi loan di mana bunga dibayar 10% dan pokok bersama selama masing-masing tahun. Jadi kalau yang pertama itu pokok dibayar akhir tahun, yang kedua pokok dibayar setiap apa masing-masing tahun. Berarti dibagi 3 ini. Dia bagi 2 kan 2 tahun 10.000, 1.000 bagi 2 berarti 15.000. Bedanya itu ya. Nanti setelah hitung berapa durasi dari masing-masing cara pembayaran. Jadi ada 2 cara pembayaran ya. Bagi sama itu 2 cara pembayaran. Pertama pembayaran ini sekaligus di akhir tahun kedua. Yang kedua dibayar setiap akhir tahun. Tahun pertama 50.000, 50.000, tahun kedua 50.000. Dan itu durasi masing-masing cara pembayaran itu. Jadi sudah bandingkan mana durasi lebih tinggi sama rendah. Karena sudah lihat apa hubungan durasi dengan patron of cash flow, pola pembayaran cashnya. Ini nomor 11 ya. Jadi saya PPR ya. Kemudian yang berapa gitu soal PL yang nomor 14 ya. Nomor 14 obligasi 10 tahun umurnya, kuponnya 10% ya. Kupon dibayar setiap akhir tahun, nominal 1.000 ya. Kemudian di obligasi diperdagangkan dengan tingkat ITM-nya 8%. Jadi diskon faktor 8%. Obligasi memiliki durasi 6,94 per tahun ya. Nah, berapa modified duration dari obligasi itu berapa modified duration yang pertama. Yang kedua berapa practical value of collecting model modified duration ya. Dan apakah modified duration memiliki berubah hasil dengan menggunakan durasi terhadap estimasi harga sensitivity-nya bagaimana ya. Ini nomor 14 ya. 14 PR-nya. Ini chapter 9. Chapter 9 buku itu ya, buku itu berapa? 9 ya. 9. Terus edisi ini 9. Edisi 9 ya, edisi 9. Edisi 9.
8 9 sama. Jadi saya sudah apa sudah sebutkan ini ya. Nanti di slide itu ada PR ya. PR jadi sudah kumpulkan dari Jumat depan ya. Kumpulkan melalui Oke, Pak. dikumpulkan melalui apa melalui Google Meet, Google apa, melalui Google Classroom. Jangan dikumpulkan melalui email ya. Email nggak bisa terima. Ya, 3 aja cukup ya. Ini. Ini saya tulis di Google sini. Fungsinya sorry. Gini. Jadi soalnya di PR-nya ada di sini ya, di poin-poin itu ya. Nanti saya tambahkan juga di kelasnya. So, sini. Kelas. Di November 28 berarti berapa nih? Besok itu itu 4 ya, 4 Desember berarti. Ini ya, topiknya. Ya. Nomor berapa ya? Nomor
Oke, itu pairnya ada 3 pair. Kita bisa baca buku e-booknya ya. Baca e-booknya. E-booknya udah saya kirim setelah itu. E-booknya sudah saya kirim ke saudara. E-booknya pernah saya kirim. Ya. Ini e-book saya pernah kirim kapan? E-book ya. Nah, ini e-booknya ya. E-book saya kirim untuk kuliah kapan nih? Kuliah ke pertama dulu ya, kuliah pertama. Ada ke e-booknya. Ya. Oke, Pak. Oke, sekarang saya absen ya. Gilang ada Gilang. Hadir, Pak. Buka video saya absen ya. Kalau ada video saya Ya, bentar. buka Ya, video. Pak. Buka video semua. Ini mana Heni? Ini mana? Enggak ada. Hadir Pak, hadir. Angkat tangannya kalau hadir ya, biar saya tahu. Ini enggak. Iya Pak. Enggak bisa agak tulis. Lita mana Lita? Enggak ada. Ada itu, Pak, tapi belum buka video. Berarti enggak absen tuh. Nino mana? Nino mana? Hadir. Ya ampun, di mute ternyata tadi. Hadir Padahal Pak, ada Nino. fotonya. Pak Rulita Indonesia. hadir. Indonesia mana? Oh, itu. Pak Rulita Buka video hadir. dong. Dimangkirin dong gua. Ya makanya buka videonya. Buka Pak, cuman suaranya nggak ada tadi. Ke Indonesia mana? Ke Indonesia. Nggak ada. Diken. Ken. Ya. Evita mana? Nggak ada. Achievement. Hadir Pak. Hadir. Octavia dah. Iya saya Pak. Octavia ada. Ada. Kita ada. Maria ada. Maria Hadir mana? Pak. Hadir. Viva. Ya, Pak. Viva mana? Pak, saya. Suara juga dibuka suara buka juga. Ya, Pak, dibuka, Pak. Elizabeth mana? Enggak ada. Rizal ada. Rizal ada. Oke, yang
panggilnya ada Rizal, Elizabeth, kemudian yang ketiga adalah Evita ya. Ketiga orang nggak masuk nih. Oke. Ketiga orang nggak masuk. Elizabeth, si Rizal, Evita. Ya. Tiga orang nggak masuk. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada Pak. Kalau nggak ada, Udah, Pak. sampai di sini kuliahnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.